Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Namun seperti biasa, sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis, karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan mulai belajar lagi. Di awal pembelajaran matematika ini kita akan mulai dari bab pertama, bab 1, yaitu tentang pecahan. Dan materi kita pada hari ini ada 2, yaitu arti pecahan. Yang kedua, pecahan senilai juga menyederhanakan pecahan. Nah, semoga kalian sudah siap belajar ya. Mari kita mulai belajar. Kita akan masuk ke materi pertama tentang arti pecahan. Nah, pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, bagian dari keseluruhan itu apa sih ya? Bagian itu apa dan keseluruhan itu apa? Mari kita lanjut. Nah, seperti contoh ini, sepotong kubis ungu dibelah menjadi 2. Nah, Pak Guru sudah menyediakan gambar kubis ungu yang sudah dibelah menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, lalu yang Pak Guru lingkari dengan garis hijau ini bernilai 1 buah potong kubis yang menjadi pembilang pecahan, di mana pembilang itu merupakan potong bagian. Jadi di sini kan ada 2 potong kubis. Jadi yang Pak Guru lingkari hijau itu merupakan pembilang yang bisa disebut 1 potong bagian kubis. Selanjutnya yang Pak Guru lingkari merah ini merupakan keseluruhan potongan kubis. Ada berapa potong? Ada 2 potong yang menjadi penyebut pecahan. Ya, jadi penyebut itu merupakan bagian keseluruhan. Karena tadi ada 2 potong kubis ungu yang dibelah menjadi 2 potong. Jadi karena lingkarannya itu menyeluruh, artinya semua itu berjumlah 2 potong, sehingga menjadi penyebut. Ingat, pembilang itu adalah angka yang berada di atas, penyebut adalah angka yang berada di bawah. Ya, pembilang itu merupakan potong bagian. Berapa potong bagian dia? Apakah 2? Apakah 1? Dan penyebut itu merupakan keseluruhan bagian gambar. Contoh ada 4 potong, ada 6 potong keseluruhannya ya. Nanti Pak Guru berikan contoh lagi. Nah, kita lanjut dulu. Sehingga nilai sebagian kubis ungu adalah 1/2. Kubis ungu yang pertama itu 1/2. Kubis ungu yang kedua itu juga 1/2. Nah, inilah yang dinamakan pecahan. Mari kita lihat contoh yang lain. Ya, contoh bentuk pecahan lain. Yang pertama, Pak Guru ada kue. Nah, itu yang Pak Guru lingkari ada 1/10. Karena ini Pak Guru lingkari 1 ini merupakan pembilang, dan keseluruhan kue ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1/10, 1 bagian dari 10 keseluruhan. Ya, ini untuk contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua, ada 6 potong semangka. Yang Pak Guru lingkari itu 1, sehingga menjadi 1/6. Ya, bisa dimengerti kira-kira ya. Ini ada 8 potong pizza
lalu yang dilingkari 3, jadinya 3/8 karena dilingkari 3 bagian. Selanjutnya ada kurang lebih ini 12 potong kalau tidak salah. 13 potong roti yang dilingkari hanya 2 menjadi 2/13. Nah, itulah bentuk-bentuk pecahan anak-anak. Semoga bisa dimengerti ya. Mari kita lanjut lagi tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan ya. Selanjutnya pecahan senilai. Oke, terdapat 2 pizza berukuran sama besar. Iya, ini pizza yang berukuran sama besar. Oke. Nah, pizza yang pertama dipotong menjadi 8 bagian dan setiap bagian itu pastinya sama besar. Lalu pizza yang kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Sekarang kita akan mencari berapa potong sih bagian yang senilai atau yang sama besar. Nah, lihat penjelasan berikut. Jadi pizza yang pertama itu memiliki potongan sebesar 2/8. Selanjutnya pizza yang kedua memiliki potongan yang sebesar 1/4. Nah, jadi jika dilihat besar pizzanya otomatis sama besar sehingga pecahan ini disebut senilai. 2/8 itu sama dengan 1/4 anak-anak. Jadi 2/8 senilai dengan 1/4. Kedua potong pizza itu sama besar. Itulah pengertian dari pecahan senilai. Kita lanjut dulu. Nah, untuk mengetahui mengetahui pecahan senilai ini, Pak Guru ajak kalian untuk melihat video ini, video berikut. Ya, sama seperti tadi, pizza pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar, lalu pizza kedua itu dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Bisa diperhatikan dulu videonya. Nah, itu diambil berapa? 2/8 bagian. Sementara pizza kedua diambil 1/4 bagian. Karena dia pizzanya sama besar, sehingga apa? Sehingga menjadi pecahannya senilai. Ya, itulah tadi videonya. Mari kita lanjut. Nah, Pak Guru akan berikan sedikit latihan untuk kalian. Jadi bisa dicatat sambil kalian mencermati tayangan media ini. Jadi tentukan berapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Nah, Pak Guru akan berikan cara untuk penyelesaiannya. Jadi cara pertama itu untuk mencari pecahan senilai bisa dilakukan dengan cara pembagian. Semoga kalian sudah bisa pembagian ya. Jika belum bisa silakan dilatih sendiri, dilatih secara mandiri. Ya, contoh 6/12 itu bisa dibagi sama-sama dibagi 2. Sama dengan 3/6. Karena 6 itu bisa dibagi 2 dan 12 itu juga bisa dibagi 2. Nah, pembagian pembilang dan penyebut dibagi 2. Anak-anak informasi sedikit. Jadi jika pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga harus dibagi 2. Jika pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga harus dibagi 3. Bisa? Ya, semoga bisa ya. Jadi pembilang dan penyebut itu harus dibagi dengan angka yang sama anak-anak. Nah, selain dibagi 2, 6/12 ini juga bisa dibagi 3. Masih bisa dibagi 3. Jadi 6/12 sama-sama dibagi 3, 6 dibagi 3, 12 dibagi 3 menjadi 2/4. 6 dibagi 3 menjadi 2, 12 dibagi 3 menjadi 4. Jadi pembilang dan penyebut itu sama-sama dibagi 3. Oke, itu adalah cara pertama dengan cara pembagian. Jika kalian tidak bisa pembagian, bisa menggunakan cara kedua, yaitu cara perkalian. Nah, cara perkalian ini sama, pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan angka yang sama. Nah, contoh 6/12
itu jika dikali 2 sama-sama dikali 2. 6 dikali 2, 12 dikali 2, sehingga mendapatkan hasil 12/24. Ya, itu selanjutnya bisa juga dikali 3, bisa dikali 4. Jadi Pak Guru sekarang memberikan contoh dikali 5. Ya, pembilang dan penyebut sama-sama dikali 5. 6/12 sama dengan 6 dikali 5 per 12 dikali 5. 6 dikali 5 mendapatkan hasil 30 dan 12 dikali 5 mendapatkan hasil 60. Ya. Sehingga jadi 6/12 itu akan sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 12/24 dan sama dengan 30/60. Nah, ini merupakan pecahan yang senilai. Ini semua senilai anak-anak. Ya, ini semua pecahannya senilai. 6/12 itu senilai dengan 3/6, 6/12 juga senilai dengan 2/4, 6/12 juga senilai dengan 12/24, dan terakhir 6/12 senilai dengan 30/60. Nah, masih banyak lagi pecahan senilai dari 6/12. Bisa kalian latih diri kalian di rumah, coba dengan pembagian, coba dengan perkalian. Ya. Baik, itu tadi tentang pecahan senilai. Kita akan lanjut ke ini ada video tentang menentukan pecahan senilai seperti tadi. Ya, contohnya 6/12 sama-sama dibagi 2. Pembilang dan penyebut dibagi 2 menghasilkan 3/6. Selanjutnya 6/12 dibagi 3 menghasilkan 2/4. Ya, itu tadi dengan cara pembagian. Sekarang cara yang kedua yaitu cara perkalian. Sama-sama dikali 2 dulu, menghasilkan 12/24, lalu dikali 5 menghasilkan 30/60. Sehingga 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 12/24 dan sama dengan 30/60. Ya, itu tadi videonya, bisa dicermati. Kita akan lanjut lagi materinya karena masih ada lagi satu materi ya. Sekarang kita akan belajar tadi dengan pembagian lalu dengan perkalian. Sekarang kita akan belajar mencari pecahan senilai dengan cara menggunakan tabel pecahan. Jadi Pak Guru di sini sudah ada beberapa tabel yang warna-warni ya. Jadi tabel paling atas itu angka 1. Tabel di bawahnya ada 1/2 karena ada 2 kotak di sini. Lalu ada 1/3 ya, 1/4, lalu 1/6 bagian, dan terakhir 1/12 bagian. Nah, bagaimana sih cara kerja membaca tabel pecahan ini? Mari kita simak ya. Jadi Pak Guru akan memberikan contoh. Yang pertama itu 1/2. 1/2 ini akan senilai dengan pecahan 2/4, 3/6, dan yang terakhir 6/12. Nah, Pak Guru di mana sih kok bisa dapat 2/4, dapat 3/6, dapat 6/12? Gampang caranya, bisa dilihat di sini. Jadi 1/2 ini ya, kotaknya ini akan sama besarnya. Kita akan cari kotak yang sama besarnya dengan 1/2. Bisa kita tarik garis ini, tarik garis dia, tarik garis. Nah, karena ini dia sama lebarnya, lebar kotaknya ini sama, dan ini merupakan 1/4 ini 2 bagian. Ingat, tadi ada 4 potong kotak dan lebarnya itu ada 2 bagian, sehingga menjadi 2/4. Selanjutnya sama, melihat di 1/6 ini berapa kotak dia menyeluruh, lebarnya ada 3 kotak, sehingga menjadi 3/6 bagian ya. Dan yang terakhir di 1/12 ini ada 6 kotak yang
menyeluruh lebarnya. Jadi 6/12, 6 bagian yang diarsir dari 12 bagian keseluruhan. Itu untuk pecahan 1/2. Semoga kalian bisa memahami ya maksudnya Pak Guru. Jadi kita akan lanjut lagi. Selain 1/2, Pak Guru juga memberikan contoh yang lain, yaitu 1/3. Ini akan sama dengan berapa? 2/6. Dan berapa ini? Ya, bisa dilihat ini adalah 4 yang paling bawah ini adalah 4/12. Ya, mari kita lanjut. Setelah itu 1/4 ini akan sama dengan 3/12. Ya, ini jika kalian membaca tabel pecahan. Baik, bisa kita lanjut lagi. Oke, kita akan lanjut lagi. Tadi sudah mencari pecahan senilai dari tabel pecahan. Sekarang kita akan lanjut lagi belajarnya, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Ya, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Jadinya jika ada pecahan yang angka-angkanya besar, kita bisa sederhanakan pecahan tersebut. Nah, menyederhanakan pecahan ini menggunakan operasi hitung pembagian. Tidak ada perkalian loh ya di sini ketika menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu otomatis menggunakan pembagian. Sebagai contoh, tentukanlah pecahan paling sederhana dari 20/24. Nah, jika kalian lihat angka 20 dan 24 itu merupakan angka genap. Ya, jika angka genap itu bisa dibagi dengan 2. Jika masih genap bisa dibagi dengan 2, anak-anak. Jadi 20/24 sama-sama dibagi 2 menghasilkan 10/12. Ya, pembilang dan penyebut dibagi 2. Selanjutnya 10/12 ini karena masih dia bilangan genap, silakan dibagi dulu dengan 2. 10 dibagi 2, 12 dibagi 2 menghasilkan 5/6. Nah, kira-kira 5/6 ini masih bisa dibagi tidak? Tidak bisa ya. Jadi 5/6 ini merupakan bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24. Ingat, jika sudah tidak bisa dibagi, tidak usah dibagi lagi ya. Nah, dilihat juga jika dia masih terdapat bilangan genap, jika pembilang dan penyebutnya bilangan genap, harus dibagi 2, harus disederhanakan lagi sampai bentuk yang paling sederhana. Nah, itulah tadi langkah-langkah menyederhanakan pecahan ya. Baiklah anak-anak, itulah tadi video pembelajaran matematika kita pada hari ini. Seperti biasa di akhir video Pak Guru berikan kalian latihan. Jadi latihan ini untuk mengasah pengetahuan kalian. Kerjakanlah buku ESPS Matematika Latihan 1 dan 2 halaman 3 dan halaman 6. Kerjakan di buku paket kalian. Jika kalian sudah mengerjakan, silahkan dikoreksi lagi sesuai dengan penjelasan Pak Guru di video ini. Ya, jika dirasa masih kurang tepat, yang kemarin kalian bingung dan sekarang sudah lebih paham, bisa diperbaiki jawaban kalian. Kerjakan dalam buku latihan atau buku ESPS kalian. Jika di buku ESPS tidak cukup, kerjakan di buku latihan. Oke, kirimkan hasil pekerjaan kalian ke guru wali. Dan seperti biasa, Pak Guru menyarankan kalian untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Gunakanlah masker jika kalian bepergian ke luar rumah atau beraktivitas di luar rumah. Ingat, jaga kondisi, atur waktu kalian mengerjakan tugas, atur waktu kalian berkumpul dengan keluarga kecil kalian. Dan juga seperti biasa, semakin kalian berlatih, semakin kalian bisa, dan Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Nah, Pak Guru akhiri video untuk hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.